Di tanah Bangka yang subur dan kaya, hiduplah seorang pemuda bernama Bujang. Ia bukanlah pemuda biasa, parasnya, sayangnya, tidak tampan. Kulitnya kasar berbintik-bintik, tubuhnya pendek dan gempal, membuatnya dijuluki Bujang Katak oleh orang-orang di kampungnya. Setiap hari, ejekan dan cemoohan menjadi santapannya. Tak ada yang mau berteman, apalagi jatuh hati padanya. Namun, di balik penampilan yang dianggap buruk rupa itu, tersembunyi hati yang luar biasa baik dan tulus. Bujang adalah pemuda yang rajin, pekerja keras, dan selalu siap menolong siapa saja tanpa pamrih. Suatu sore yang cerah, saat Bujang sedang mencari kayu di hutan, telinganya menangkap suara tangisan pilu. Ia mengikuti arah suara itu hingga tiba di sebuah telaga yang jernih. Di tepiannya, duduklah 7 bidadari cantik jelita yang turun dari kahyangan. Mereka tampak sangat cemas dan sedih. Ternyata, selendang milik si bungsu, bidadari termuda yang paling anggun, telah hilang. Tanpa selendang itu, ia tidak akan bisa kembali terbang ke istananya di langit. Melihat kesedihan mereka, Bujang Katak memberanikan diri mendekat. Awalnya para bidadari terkejut, namun kelembutan dan ketulusan dalam tatapan Bujang membuat mereka tenang. Ia menawarkan bantuan dengan sopan. Tanpa berpikir panjang, Bujang langsung menyusuri setiap jengkal hutan, mencari di bawah dedaunan, di balik bebatuan, bahkan menyelam ke dasar telaga yang dingin. Para bidadari yang lain hanya bisa menunggu dengan cemas. Setelah pencarian yang melelahkan, akhirnya Bujang menemukan selendang sutra berwarna pelangi itu tersangkut di dahan pohon tinggi. Dengan susah payah, ia memanjat dan mengambilnya. Betapa leganya hati para bidadari. Sebagai ungkapan terima kasih yang tak terhingga, sang bidadari bungsu memberikan Bujang sebuah hadiah ajaib. Sebuah kotak kecil berukir indah. Ia berpesan agar Bujang membukanya saat ia benar-benar membutuhkannya. Hari-hari berlalu. Suatu ketika, raja di negeri itu mengumumkan sebuah sayembara besar. Barang siapa yang bisa membangun jembatan emas dari istana hingga ke pelabuhan dalam waktu 1 malam, akan dinikahkan dengan putri raja yang terkenal akan kecantikan dan kebaikan hatinya. Banyak pangeran dan orang kaya mencoba, namun semua gagal. Bujang Katak, dengan segala kerendahan hatinya, teringat akan kotak pemberian bidadari. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Bujang membuka kotak itu. Seketika, cahaya gemerlap keluar dan muncullah 7 bidadari yang pernah ia tolong. Sampaikan keinginanmu, Bujang yang baik hati, kata si bungsu sambil tersenyum. Bujang pun mengutarakan niatnya untuk mengikuti sayembara. Dengan kesaktian mereka, para bidadari bekerja semalaman. Ajaib, saat fajar menyingsing, sebuah jembatan emas yang megah dan berkilauan terbentang kokoh, menghubungkan istana dengan pelabuhan. Seluruh negeri gempar. Raja tak dapat mengingkari janjinya. Namun, saat melihat Bujang Katak yang buruk rupa sebagai pemenangnya, ia merasa enggan. Sang putri pun terkejut. Namun, sang putri adalah gadis yang bijaksana. Ia melihat ketulusan yang terpancar dari mata Bujang, bukan dari penampilannya. Ia menerima Bujang Katak sebagai calon suaminya dengan ikhlas. Di hari pernikahan, sebuah keajaiban besar terjadi. Saat Bujang Katak bersanding dengan sang putri di pelaminan, tubuhnya perlahan diselimuti cahaya keemasan. Kulitnya yang kasar menjadi halus, tubuhnya yang gempal berubah menjadi tegap dan gagah. Ia menjelma menjadi seorang pangeran yang luar biasa tampan, bahkan lebih tampan dari pangeran manapun di negeri itu. Kutukan yang selama ini menyelimutinya telah sirna berkat ketulusan cinta sang putri dan kebaikan hatinya sendiri. Akhirnya, Bujang dan sang putri hidup bahagia selamanya. Mereka memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana, selalu mengajarkan rakyatnya untuk tidak pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Karena kebaikan hati yang sejati adalah harta yang paling berharga, yang mampu mengubah nasib dan mendatangkan keajaiban. Legenda Bujang Katak dari Bangka ini terus diceritakan turun-temurun, menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik setiap kekurangan, bisa jadi tersimpan kelebihan yang luar biasa, dan bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, akan selalu kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di cerita legenda Nusantara lainnya.